yang dia lakukan jadi punya makna gitu. Karena kan orang ngelihatnya stimming tanpa makna, padahal ada makna kan tadi kan. Iya, Nah, benar. karena kegiatannya terlihat aneh, makanya kita yang ada di lingkungannya jadi merasa yang malu. Sebagus apapun intervensi untuk anak autisme ini, kalau nggak ada support dari orang tua, biasanya akan muncul kegagalan. Halo, aku Michelle Kuswoyo, seorang stay-at-home working mom dengan 2 anak, 1 batita dan 1 balita. Aku Nuryanti Yamin, biasa dipanggil Nurma. Aku seorang ortopedagog, play therapist practitioner, dan praktisi anak berkebutuhan khusus. Aku sebagai founder Pop and Bloom dan co-founder Risana Center. Belajar lebih dalam tentang tumbuh kembang anak yang berkaitan langsung dengan psikologis anak di Bicara Tumbuh Kembang by Pop and Bloom. Pahami dan kenali permasalahannya dan optimalkan tumbuh kembang anak bersama kami. Data Kemenkes di tahun 2020 dan 2021 menunjukkan ada 5.530 kasus anak dengan autisme di Indonesia. Data WHO di 2023, 1 dari 100 anak menyandang autisme secara global. Nah, pasti banyak parents yang khawatir apakah anak saya juga salah satunya? Atau bagaimana jika anak saya memiliki teman dengan autisme, bagaimana berinteraksi dengan mereka? Nah, hari ini kita akan bahas tentang autisme bersama Mbak Nurma. Halo Mbak Nurma. Halo. Kita mulai dengan yang basic dulu aja ya. Apa sih definisi autisme itu? Autisme itu sebenarnya adalah gangguan interaksi komunikasi. Oke. Dan autisme itu apakah anak terlahir dengan autisme atau develop autism along the way gitu, Mbak? Jadi sebenarnya autisme itu ada 2 ya, ada 2 kategori. Ada yang autisme infantil, ada yang autisme regresif. Nah, yang infantil itu sebenarnya kita bisa lihat dari anak, kita bisa pantau dari usia perkembangannya 0 tahun sampai 1 tahun gitu. Yang regresif itu kita perlu pantau sampai agak panjangan nih dikit. Sampai umur 3 tahun, berarti 1000 hari pertama ya. Oke. Nah, yang infantil ini sudah mulai muncul simptom-simptomnya dari usia 6 bulan, 3 bulan. Kan anak-anak umur 3 bulan itu udah punya kontak mata, udah bisa berinteraksi Udah dengan babbling juga ya. jadi kayak oh gitu kalau diajak ngomong, udah ada komunikasi, interaksi. Nah, 6 bulan mulai menunjukkan simptom yang lainnya gitu. Oke. Udah bisa diidentifikasi dari mulai 0 tahun sampai seterusnya. Oke. Tapi kalau anak yang regresif, kita perlu mengamati sampai usia setidaknya 1000 hari. Oke. Karena bisa jadi kematangan tumbuh kembangnya di usia 0 sampai 1000 hari, di tengah-tengah itu bisa jadi terjadi berhenti atau kemandekan, atau bahkan tiba-tiba menjadi regresif. Oke, Yang malah tadinya udah bisa nyanyi mundur ya. Iya. Oke. Dan autism itu kan spektrumnya luas ya, Mbak. Mbak bisa cerita sedikit nggak tentang itu? Autism itu memang autis spectrum disorder. Nah, di dunia profesional, karena saya orang pendidikan, jadi ada pengkategorian. Jadi ada autisme ringan, ada autisme sedang, ada autisme yang berat. Nah, di kelompok itu memang ada simptom yang memang ada semuanya di semua jenis autisme. Oh, ada benang merahnya sama ada semua. semuanya. Iya. Nomor 1 kita suka dengar ya, kayak yang paling umum aja deh, ada kontak mata atau enggak, bisa berinteraksi atau enggak. Jadi ada 7 ciri nih yang memang perlu diamatin. Oke. Karena itu terjadi di autisme ringan, autisme sedang maupun autisme yang berat gitu. Terus yang paling kelihatan banget itu di autisme ringan itu nomor 1 adalah mereka high functioning biasanya.
Nah, anak-anak autisme yang high functioning, anak-anak autisme yang memang bisa sekolah di sekolah inklusi atau bahkan reguler, yang mereka bisa mengikuti jenjang-jenjang pendidikan sama kayak anak tipikal lainnya. Bahkan pengalaman saya dengan murid-murid saya udah ada yang selesai S1, bahkan sudah ada yang bekerja gitu. Nah, anak-anak autisme dengan tingkatan yang medium, udah pasti medium intelijensi. Jadi mereka biasanya bisa ngikutin pembelajaran, tapi yang sifatnya sebenarnya cuma bisa mampu baca, tulis, hitung gitu. Tapi kayak analytical tuh agak challenging buat mereka. Jadi jangan pernah ditanya kalau rumus A sama dengan B tambah C, kalau A-nya tahu, B-nya tahu, terus C-nya berapa gitu. Nah, itu tuh nggak bisa gitu. Oke. Tapi basic information kayak anak belajar baca, anak belajar ngitung, yang fungsional, intinya fungsional, anak di levelnya medium ini mereka masih mampu gitu. Nah, yang berat, yang pada kelompok berat biasanya memang secara intelijensi juga agak low ya, memang low, dan memang di sini anak-anak akan dipersiapkan untuk keterampilan bina diri, keterampilan kerja dan yang lainnya. Dan simptomnya justru juga semakin berat di kelompok yang autisme berat ini gitu. Jadi mungkin agresivitasnya, hiperaktivitasnya lebih tinggi dibanding autisme yang medium bahkan yang low gitu. Nah, yang low ini regulasi emosinya juga jauh lebih baik daripada yang medium bahkan yang berat. Kurang lebih sih seperti itu. Oke. Benang merahnya itu yang ciri yang paling mudah dilihat parents itu apa, yang paling mudah ditangkap gitu ciri-cirinya? Anak kesulitan untuk membangun interaksi sosial. Nggak ada willingness di situ. Jadi anak hidup dengan dunianya sendiri. Salah satunya adalah nggak ada kontak mata. Tapi untuk anak-anak yang ringan memang ada, tapi memang durasi dan frekuensinya memang terbatas gitu. Jadi, Dibandingkan anak tipikal. Iya, dibandingkan anak tipikal. Jadi memang yang paling kelihatan banget adalah anak-anak autisme itu kesulitan untuk membangun interaksi sosial dengan lingkungannya. Jadi kayak misalnya dipanggil namanya nggak nengok. Iya. Bahkan kayak diajak ngomong sama mamanya ya kayak ngelengos aja karena emang dia tidak tertarik sama sekali. Bahkan sebenarnya kalaupun ada topeng monyet di luar sana, dia juga nggak peduli karena dia sibuk dengan dirinya sendiri gitu. Sibuk dengan dirinya sendiri. Oke. Nah, aku tuh sempat juga baca-baca selain tadi ketidaktertarikan untuk berinteraksi, ada juga kayak kalau melihat anak yang suka mengulang melakukan hal yang sama, itu bisa jadi ciri autisme juga ya, Mbak? Repetitive behavior gitu ya maksudnya ya. Nah, repetitive behavior itu juga sebenarnya salah satu cirinya autistik gitu. Jadi mengulang-ulang perilaku yang sebenarnya tidak bermakna. Kalau kita sebutnya biasanya stereotype. Oh, itu stereotipnya anak autism itu. Iya, Oke. jadi tapi si perilaku yang berulang-ulang ini sebenarnya punya makna buat mereka. Nah, ada yang menstimulasi karena kan ini self stimulation ya. Iya, dunia sendiri. Dia sendiri. melakukan semuanya sendiri, bahkan stimulasi pun. Iya, betul. Nah, si anak melakukan self stimulation ini yang tadi bentuknya stimming itu tadi karena memang ada beberapa alasan. Salah satunya adalah memberikan stimulasi terhadap dirinya sendiri atas kebutuhan sensori misalnya gitu. Makanya kenapa perilaku yang berulang-ulang itu sebenarnya seperti tidak bermakna padahal bermakna buat dia. Contohnya seperti kepak-kepakin tangan. Flapping, ya, atau dia selalu melihat sesuatu dari ujung mata.
kayak gini gitu. Oh gitu, Ya, oke. atau misalnya dia selalu memberikan stimulus untuk diri dia sendiri terhadap auditorinya. Jadi semua benda-benda dia ketuk-ketukin, dia bedain bentuk apa Bunyi-bunyiannya. bunyinya. Iya, betul. Jadi itu bagian dari self stimulasi yang biasa dilakukan anak-anak autisme gitu. Jadi perilaku berulang itu sebenarnya bukan tanpa makna, tapi sebenarnya semuanya dengan makna. Cuma masalahnya kita tidak berada di posisi itu. Ini kita melihatnya jadi kayak ini nggak ada tujuannya. Padahal sebenarnya mereka Ada. melakukan itu bertujuan. Cuma kadang mereka melakukan perilaku ini tidak pada tempat dan situasi yang tepat. Jadi dimanapun ketika itu butuh ada desakan Langsung. dilakukan. Karena itu gitu. impulsif ya. Betul. Nggak bisa ditahan sama dia karena dia butuh memenuhi kebutuhan dia saat itu juga. Atau kadang sebenarnya hanya untuk mengontrol emosinya dia saat itu gitu. Oh, saat dia frustasi supaya tenang, lalu dia Iya. lakukan steaming itu tadi. Iya, betul. Kan tadi ada yang auditory, ada yang sentuhan juga, Taktil, taktil. Kalau yang misalnya aku juga pernah melihat tuh yang dia berteriak atau bunyi-bunyi, itu sama berarti auditory juga. Auditory. Tapi dari dirinya sendiri, Dari bukan diri dari sendiri. benda-benda lain. Betul. Oke. Betul. Ada yang kayak olfactory kayak jilatan. Jadi semua benda yang dia temuin itu mesti dijilat, mesti dicium. Gitu. Karena butuh nih, dia butuh menstimulate sensori yang di situ gitu. Betul. Karena biasanya anak-anak yang suka menstimulasi dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan sensori, itu bagian screeningnya mereka terhadap lingkungan terluarnya mereka. Jadi kayak kita kan mau mengenal sesuatu yang mau kita identifikasi, itu kita semua lewat mata. Ya. Persepsi kita hanya lewat mata. Jadi kalau kita ngelihat sesuatu, oh nggak nyaman, kita mundur. Tapi buat anak-anak autistik, mereka bisa menggunakan semua sensorinya mereka. Jadi misalnya ketertarikan mereka terhadap sesuatu itu dinilai itu pintu gerbangnya, pintu masuk sensorinya itu dari mulut misalnya. Jadi semuanya masuk mulut dulu. Apapun itu. Iya. Kalau gitu. kita kan cukup dilihat, tapi dia Iya. itulah yang bikin mereka berbeda ya, Mbak. Iya. Nah, jika sudah melihat cirinya, mungkin ada yang parents yang observant dari pas infant udah lihat cirinya, atau dia baru notice pas setelah 1000 hari. Baru lihat nih, oh ya nih pas 3 tahun kok dia belum bisa interaksi, ngomongnya belum panjang kalimatnya, atau malah ya tadi nggak mau sama sekali, nggak tertarik interaction sama bahkan parentsnya sendiri. Nah, itu kapan parents perlu khawatir dan step apa yang sebenarnya harus langsung diambil sama parentsnya? Iya. Jadi sebenarnya kita kan punya panduan nih. Panduannya milestone. Ukuran perkembangan anak berdasarkan usia. Betul. Nah, kita bisa pantau sebenarnya. Sekarang malah lebih dimudahkan. Kita bisa cek di aplikasi pun sekarang ada juga. Betul. Kita bisa checklist sendiri gitu. Nah, di situ kita bisa lihat kalau ada hambatan di usia-usia tertentu, gap-gap itu, kalau nggak lebih dari 2 tahun usianya dia, itu kita masih sebut itu terlambat. Tapi kalau udah lebih dari 2 tahun, biasanya kita sudah mulai kasih tahu nih ke parents kalau ini udah nggak ada pilihan. Kalau sebenarnya ini kita anggap bahwa ini disorder dulu gitu. Mungkin karena kurang stimulasi, nanti simptomnya akan kelihatan. Kalau ini disorder, simptom yang lainnya akan mulai bermunculan di waktu ke depan gitu. Tapi kalau misalnya anaknya distimulasi ternyata ada perbaikan yang luar biasa, artinya nggak ada simptom lanjutan simptom lanjutan yang muncul, artinya sebenarnya cuma kurang stimulasi aja, dan kita bisa masukin kategorinya menjadi terlambat karena kan setelah distimulasi keterlambatannya nggak jadi 2 tahun lagi gitu, nggak over 2 tahun maksudnya. Jadi gitu. jangan panik dulu, dilihat dulu si milestone ini yang tidak tercapai itu setelah stimulasi apakah membaik atau tidak gitu. Nah kalau misalnya tidak membaik, barulah itu dibahas lebih lanjut lah dengan profesional ya, apa yang harus diambil lagi step berikutnya. Nah terus penasaran nih Mbak, karena banyak juga parents yang kan stigmanya masih kayak
agak gimana gitu ya, orang tua kalau anaknya misalnya tipikal, terus misalnya dia sekelas sama anak yang dengan autism, aku yakin banget pasti kayak lebih khawatir gitu, gimana ya caranya ngejelasin ke anak aku bahwa ini ada anak yang berbeda, dia berkebutuhan khusus, dan gimana apakah parents tuh juga perlu tahu juga nih bahwa si anak berkebutuhan khusus kan ada juga yang bisa bersosialisasi kan. Nah, gimana ngasih tahu ke parents kayak satu, ngejelasin ke anaknya ada anak dengan berkebutuhan khusus bahwa they're there and it's fine, they're normalnya mereka gitu maksudnya. Dan kedua, bagaimana caranya untuk berinteraksi dengan mereka gitu, Mbak. Panjang ya. Panjang, maaf. Jadi sebenarnya tadi benar, nggak semua kan yang nggak bisa berinteraksi sosial cuma autistik aja ya, autisme aja. Jadi anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah itu nggak semuanya nggak bisa berinteraksi. Nah, jadi kita sebenarnya bisa mengenalkan ke anak-anak tentang batasan, tentang toleransi, tentang validasi yang itu tentang yang terkait dengan emosi gitu. Jadi tentang perbedaan gitu. Jadi nggak semua anak mau yang tipikal sekalipun itu punya kesamaan kemampuan. Karena yang satu jago gambar, yang satu belum tentu gitu. Bisa gambar tapi nggak jago gambar loh gitu. Yang satu jago main basket gitu, tapi yang satu bisa main basket tapi belum tentu jago, misalnya kayak gitu. Jadi anak udah diajarkan tentang perbedaan sedini mungkin, baik perbedaan skill maupun perbedaan yang lainnya gitu. Toh tanpa ada anak autisme di sekolah aja kita juga punya banyak perbedaan. Bener. Dari sisi ekonomi mungkin, terus fisik dan yang lainnya gitu. Jadi kita mengajarkan bahwa definisi-definisi yang nggak normal atau normal tuh jauh lebih luas gitu. Yang dibilang normal, yang dibilang ini nggak normal, siapa yang normalnya? Iya, gitu. benar. Kayak gitu maksudnya. Jadi anak-anak di usia dini udah mulai bisa diajarin. Jadi kayak dia belajar untuk empati, main sama anak yang memang berkebutuhan khusus dan dia tahu batasannya, nggak boleh teriak-teriak dan seterusnya. Jadi anak belajar menghargai satu sama lain gitu. Nah itu peran siapa? Peran sekolah nomor 1, karena itu aktivitasnya ada di sekolah. Karena anak ini anak usia dini, jadi memang informasi yang disampaikan bukan dalam bentuk ceramah, lecture atau gitu. seminar nih. Ya, tapi pembuktian reflection dari si guru-gurunya gitu. Oh yuk kita rangkul anak yang berkebutuhan khusus. Misalnya Budi, yuk kita main sama Tony gitu. Tony tuh nggak bisa kalau dengar suara kita kencang-kencang gitu. Nanti dia bisa nangis gitu. Terus kita bisa bilang Budi juga nggak suka kalau mainannya diambil kan gitu. Jadi kita semuanya saling menghargai. Saat Tony ngambil mainannya si Budi, kita memberikan pemahaman ke Tony maupun ke Budi. Jadi dia tahu bahwa setiap dari kita punya batasan, terus setiap dari kita punya limitation gitu dari setiap kejadian yang ada gitu. Pengenalan perbedaan ke anak usia dini dengan reflection tadi ya, dikasih lihat kita lakukan hal yang positif, ya dia akan melakukan hal yang positif juga karena kan anak mirroring kan ya, Mbak. Nah yang aku suka banget, aku kan pernah dikasih kado buku Mbak nih, kado untuk Alma dari Dila. Nah itu kan juga tentang anak berkebutuhan khusus kan, tentang autism kan, sibling, iya, kakak adik. Nah anak aku tuh suka banget baca itu dan aku jelasin, dan untungnya aku tuh sukanya bukunya tuh simple, terus juga ada penjelasannya bahwa Dila itu nggak suka kalau bising, makanya dia ngumpet pakai headphone gitu kan, dikasih lihat. Dila itu nggak suka kalau kuas favoritnya diambil, terus dia jadi marah, teriak, terus dikasih tahu kan segala macam. Alma yang autis, iya, sorry, maaf geng. Nah terus anak aku juga jadi belajar tentang perbedaan dari situ, kayak oh kenapa nih si Alma kayak gini, oh dia ngulangin kan cara aku ngejelasin. Nah sesimpel itu aja, satu buku kecil aja bisa kasih impact yang positif ke anak aku dan jadi bikin dia belajar kan bahwa
ya semua anak tuh nggak semua anak tuh sama, dan dengan perbedaan itu mereka tetap bisa main bareng, bisa ya love each other siblingnya, tapi kan harus tadi empati dulu dan kayak saling memahami dan mengerti gitu. Nah aku suka banget, dan itu karyanya Mbak Nurma guys, Dan teman-teman dan teman-teman di sorry sana. di sana center ya. Selanjutnya topiknya adalah membersamai anak dengan autism. Oke. Karena mungkin ada parents yang di sini anaknya sudah didiagnosa tapi masih belum fully accept, masih denial mungkin, atau masih takut, atau masih bingung. Gue harus gimana ya ke depannya ya, karena this is not something that parents dibekali gitu. Karena kan ya parents dibekali ya ganti popok, ngasih makan MPASI segala macam oke lah gitu. Tapi this is something yang berbeda buat orang tua, dan jangka panjang dan nih. jangka panjang seumur hidup kan, maksudnya it's not something yang bisa hilang kayak penyakit lainnya gitu. Nah bagaimana tuh Mbak bisa membersamai anak dengan autism? Apa hal yang paling utama yang parents harus tahu gitu dari Mbak seorang profesional? Nomor 1 adalah acceptance dari orang tuanya ya. Karena kalau nggak ada acceptance, itu apapun yang dilakukan itu penuh dengan ganjalan biasanya. Pengalaman aku ya. Jadi orang tuanya mesti terima dulu bahwa anaknya memang terdiagnosa autisme, bahwa kenapa diagnosa itu perlu dipahami, bukan berarti kita jadi mengkotak-kotakan anak kita bahwa oh anakku autisme kok, ya wajar dan seterusnya. Tapi sebenarnya dengan memahami bahwa anak kita punya diagnosa tertentu, kita jauh lebih bisa mengatur tentang stimulasi yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhannya si anak sebenarnya gitu. Nah, yang pertama adalah acceptance dulu. Acceptance buat siapa? Buat orang tua nomor 1. Yang kedua, itu biasanya ganjalannya dari keluarga besar. Nah, You judgmental parents, bukan parents, you judgmental siblings dan lainnya tuh nggak boleh gitu. Jadi guys, sebenarnya kita cukup di satu orang tua dulu deh. Orang tua dulu yang accept, karena biar gimana pun safe place-nya anak ada di kita kan. Iya, betul. Nah, jadi yang satu penerimaan, yang kedua kita samain dulu nih visi misi. Kadang-kadang orang tua yang laki dan yang perempuan ini punya visi yang berbeda, punya misi yang berbeda, akhirnya punya parenting style yang berbeda juga, karena mungkin ada perasaan guilty, ada perasaan bersalah gitu, yang ini mungkin saling menyalahkan satu sama lain. Itu dulu diselesaikan, karena memang nomor 1 ketika kita tahu anak kita terdiagnosa, nomor 1 dealing dulu deh orang tuanya dengan orang tuanya yang lain gitu, saling kesepakatan dulu. Setelah itu baru kita mulai mengatur bagaimana prosesnya dimulai. Yang pertama udah pasti kita perlu merubah segala sesuatu yang terkait dengan anak di rumah yang sesuai dengan kebutuhan dia. Nomor 1 udah pasti parenting. Kita nggak bisa lagi memberikan parenting yang sama dengan siblingnya yang tipikal. Misalnya dikasih tahu dengan cara yang sama, itu udah nggak bisa. Jadi kita harus belajar how to-nya. Terus pemberian makanan juga sama, karena anak-anak dengan autistik pasti nanti orang tua juga perlu banyak belajar tentang karakteristik, tentang hal-hal yang do-don'ts-nya yang untuk anak-anak ini gitu. Jadi itu akan mulai teratur sendiri. Terus yang berikutnya sebenarnya kita perlu ada di dalam komunitas yang positif. Itu paling penting itu ya Mbak paling ya. penting, itu jadi support kita. Kadang orang keluarga terdekat Belum tentu jadi support system ya. betul. Itu sih sebenarnya. Itu yang paling penting. Kalau itu dijalankan, sebenarnya prosesnya akan jauh lebih mudah buat orang tua. Karena nggak ada tuntutan yang luar biasa dari lingkungan. Karena kadang-kadang yang punya tuntutan besar ada lingkungan. Benar sih. Anakmu kok belum bisa ngomong gitu. Kapan anakmu mau sekolah? Kok anaknya umur segini masih di rumah aja? Jadi orang tua bertubi-tubi punya pressure, tapi bukan dari kebutuhannya anak, tapi dari lingkungan justru yang social lebih pressure malah. Iya, betul. Nomor 1 sebenarnya orang tua yang dikuatin dulu. Karena sebenarnya
terapi yang bisa dijalankan, yang perlu dijalankan oleh anak dengan autisme itu ya udah by the book, ada kayak Mbak Nurma, Iya. ada kliniknya, ada jelas prosesnya, Iya. sesuai dengan data, outputnya juga bisa diperkirakan gitu kan. Tapi kan output perasaan parentsnya kan beda ya Mbak ya. Jadi memang yang pertama parentsnya dulu Karena gitu. kayak struktur sistem udah ada nih, tapi parentsnya yang berbeda, hasilnya jadi berbeda. Beda. Iya, kita nggak usah lagi mikir bahwa anak ini autisme ringan, sedang ataupun berat tadi gitu. Nah, kalau anaknya terdiagnosa autisme berat misalnya, tapi kalau setiap hari diberikan stimulasi untuk bisa memenuhi kebutuhannya dia, keterampilannya dia menjadi lebih meningkat, bukan nggak mungkin skillnya juga makin nambah kan? Iya. Akhirnya bisa jadi mungkin dari yang berat menjadi ringan. Tapi kalau itu possible ya Mbak? possible Oke, gitu. oke. Nah, lebih kayak ngurangin agresivitas. Kan tadi kan kalau anak yang berat kan agresivitasnya tinggi. Nah, yang ringan kan sebenarnya agresivitasnya juga ringan gitu. Dari berat jadi keringan artinya kan levelnya udah berubah. Nah, jangan sampai anak yang didiagnosa autisme ringan terus kayak santai-santai, anakku nggak Dibiarin apa-apa, aja. stimulasinya juga nggak tepat dan nggak optimal, akhirnya bisa jadi justru lebih berat kondisinya di kemudian hari gitu. Oke Mbak Nurma, sebelum kita tutup nih podcast episode autism, aku buka survei kita dan ada pertanyaan yang cukup menarik dan mungkin bisa Mbak Nurma bantu ya. Jadi pertanyaannya gini, bila ada stimming pada anak di lingkungan umum dan ternyata cukup menarik perhatian, apa yang perlu dilakukan oleh pendamping? Karena kan stimming kan emang mostly pasti mencuri perhatian orang ya. Ada yang teriak, ada yang mengulang hal yang sama, ada yang tadi Mondar-mandir, ada yang injek-injek tanah terus, banyak banget. Dan itu kan pasti menarik perhatian, tidak mungkin tidak. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh pendampingnya? Oke, kalau stimming ini kan bukan perilaku sekali. Iya. Tadi kan kita ngebahas bahwa ini adalah repetitive behavior. Jadi perilaku yang berulang gitu. Jadi kita mungkin agak rubah perspektifnya. Oke. Kalau stimming ini sering muncul, bukan mencari solusi saat stimming itu muncul, tapi lebih ke preventif. Artinya stimming ini kan kebutuhan sensori yang tidak terpenuhi salah satunya. Nah, kita perlu memberikan stimulasi sensori yang memang dibutuhkan anak, sehingga kayak gimana sih kalau kita butuh, kita kasih dikit-dikit sampai kebutuhannya terpenuhi dan stimmingnya akan berkurang gitu. Jadi itu mungkin ya Mbak? Itu mungkin tindakan sebagai tindakan preventif. Tapi kalau misalnya udah kejadian nih ya, karena emang udah dikasih tindakan preventif tapi masih on progress misalnya. Nah, kalau stimming itu muncul, sebenarnya nomor satu, kenapa harus dihentikan? Karena itu kebutuhannya dia. Karena yang malu adalah keluarganya yang bersamanya, bukan dianya. Nah, tapi kita perlu memberikan tindakan juga gitu. Untuk tidak berlebihan, karena stimming itu bisa jadi over sebenarnya. Ketika dia merasa terpenuhi, kayak akhirnya enak nih rasanya ya, gitu. terus gitu. Nah, kita bisa lakukan pengalihan. Nah, aku mention dikit kayak pernah belajar satu metodologi namanya si Sunrise. Nah, Sunrise program ini mengajarkan bahwa kita perlu merasakan stimmingnya anak supaya kita tahu bahwa sebenarnya anak butuh itu. Nah, kalau ini terjadi di lingkungan yang lebih luas gitu, di lingkungan publik gitu, kita bisa mengalihkan bentuknya atau melakukan kegiatan stimming yang sama tapi lebih punya makna. Misalnya dia kayak ngetuk-ngetukin telinga gitu, gini. Nah, kita bisa kita juga bisa melakukan hal yang sama supaya yang aneh itu bukan dia doang. Kita berdua nih melakukan hal yang sama, tapi kita kasih makna bahwa gini tuh punya makna. Misalnya kita sambil nyanyi, misalnya bisa sambil pernah nggak sih dulu kita suka main tutup-tutupan telinga, kayak gitu. Jadi yang dia lakukan jadi punya makna gitu, karena kan orang ngelihatnya stimming tanpa makna, padahal ada makna kan tadi kan. Iya, benar. Karena kegiatannya terlihat aneh, makanya kita yang ada di lingkungannya jadi merasa yang malu. Sebenarnya itu butuh pengalihan aja
dan kita perlu kenalin kebutuhannya sehingga kita tahu bagaimana memberikan pengalihan yang lebih tepat dan mungkin memberikan kebermaknaan terhadap si steaming itu. Oke, jadi aku simpulkan sebenarnya steaming itu bisa berkurang frekuensinya jika kebutuhan sensorinya bisa tercapai dengan stimulasi-stimulasi. Misalkan sudah terjadi on progress kayak tadi Mbak Nurma bilang, berikan makna ke steamingnya itu gitu. Jadi dia bukan yang aneh sendiri gitu ya. Oke. Betul. Jadi autism itu bisa dideteksi sedini mungkin agar intervensinya bisa mempercepat progres perbaikannya gitu. Jadi jangan tunggu-tunggu lama jika sudah lihat ciri-cirinya. Sebaiknya langsung ketemu profesional aja agar bisa direncanakan step-step ke depannya gimana gitu. Dan kedua, paling penting untuk parents yang baru tahu anaknya terdiagnosa autism, yang paling penting adalah acceptance dari orang tuanya, penerimaan, dan juga jangan lupa untuk selalu surround yourself with positive community. Gitu. Nah, Mbak Nurma, ada pesan-pesan nggak hari ini untuk para parents nih? Sebagus apapun intervensi untuk anak autisme ini, kalau nggak ada support dari orang tua, biasanya akan muncul kegagalan. Nggak cuma parents dengan anak autism ya, parents dengan anak tipikal juga harus memahami itu bahwa semuanya itu ada kuncinya tuh di orang tuanya. Kuncinya di orang tua. Support orang tua. Betul. Gitu. Jadi jika parents ada pertanyaan lebih lanjut tentang autism, bisa drop your comments down below. Jangan lupa subscribe juga ke YouTube-nya Pop and Bloom. Dan jika parents membutuhkan informasi lebih lanjut tentang autism, bisa juga langsung WhatsApp ke Pop and Bloom. Semuanya ada di deskripsi box di bawah. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Bye parents!